Baik, perkenalkan nama saya Regina Lydia Prianti dengan NPM 201061060115. Saya akan menjelaskan mengenai unit 1 yang menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Baik. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri, individu atau organisme, secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Berikut jenis-jenis perubahannya. Yang pertama, ada sistematis yang mengenai perubahan fisik dan psikis. Yang kedua ada progresif mengenai perubahan proporsi baik fisik dan psikis. Yang terakhir ada berkesinambungan, yaitu mengenai perubahan secara berurutan dan beraturan. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, terjadi perubahan ukuran dalam aspek fisik, dalam kurung tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Yang kedua, ada terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik atau proporsi tubuh. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik atau lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak. Yang terakhir, ada munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, contohnya tumbuh atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual. Baik, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Gemilang Taufik, berasal dari kelas 2E dengan NPM 201063106013. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang unit 2, yaitu karakteristik dan perbedaan individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Nah, dari pengertian tersebut bahwa dari berbagai sudut pandang pun juga pasti ada berbagai perbedaan antara individu masing-masing, termasuk dari karakteristik individu. Nah, dari karakteristik individu juga ada berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama ada yang berhubungan dengan Tuhan. Yang berhubungan dengan Tuhan itu seperti misalkan beriman, bertakwa, bersyukur, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, dan beradab. Yang kemudian selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan diri sendiri. Dari segi ini juga seperti bekerja keras, berani memikul risiko, berdisiplin, berpikir matang, menghargai kesehatan, produktif, rajin, tertib, dan tekun. Yang selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan keluarga. Di sini ada yang termasuk dengan berhubungan dengan keluarga, yaitu bekerja keras, berani, memikul risiko, berdisiplin, berpikir matang, bersemangat, bijaksana, kreatif, mandiri, menghargai kesehatan, produktif, rajin, tertib, dan tekun. Selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, yaitu bekerja keras, bertenggang rasa atau toleran, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, lugas, setia, pengabdian, ramah tamah, rela berkorban, adil, hormat, sportif, dan tepat janji atau amanah. Dan yang terakhir itu yang berhubungan dengan alam sekitar, seperti bekerja keras, menghargai kesehatan, berpikir jauh ke depan, pengabdian, dan mencintai lingkungan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan individu. Yang pertama yaitu perbedaan fisik. Perbedaan fisik meliputi jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk kulit, rambut, pendengaran, penglihatan, nada suara, golongan darah, kecepatan lari, kecepatan renang, tinggi loncatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perbedaan sosial, yaitu status ekonomi, agama, kelompok, keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian, seperti watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Yang keempat yaitu perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar, yaitu tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, dan kurang mampu. Yang kelima yaitu perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar, seperti sangat cakap, atau kurang cakap, atau sangat pandai, dan kurang pandai. Yang keenam yaitu perbedaan kognitif,
yaitu perbedaan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketujuh yaitu perbedaan individu dalam kecakapan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Yang kedelapan yaitu perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kemampuan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Yang kesembilan yaitu perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial ekonomi maupun sosiokultural individu, adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Yang ke-10 yaitu perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Yang ke-11 yaitu perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Nama saya Renaldi Gabriel dengan NPM 20106310601116. Saya akan menjelaskan tentang unit 3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu. Di unit ini kita akan pertama-tama akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu, yaitu berhubungan tentang perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik. Yang kedua adalah perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu yang meliputi dari beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang aspek-aspek pertumbuhan, yaitu mempelajari tentang pertumbuhan fisik, intelek, pertumbuhan setelah lahir, emosi, sosial, bahasa, bakat, dan sikap. Yang keempat, kita mempelajari hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir, kita mempelajari tentang tugas-tugas perkembangan. Yang ini di-cut, terus yaitu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial, psikologi manusia pada posisi yang harmonis dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Ini gitu, garis begini. Terima kasih, Bro. Oh iya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Putra Mulyo ingin membahas bab 4 yang bertemakan kebutuhan remaja. Satu, bisa dilihat, yaitu memahami jenis-jenis kebutuhan remaja. Ada beberapa jenis dari beberapa ahli seperti Maslow, Lifton 1982-171 mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut: kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, penghargaan, cinta kasih, keamanan jasmania. Dan juga ada menurut Lewis 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani, psikologis, ekonomi, sosial, politik, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kedua, bisa kita lihat di sini adalah masalah-masalah yang dihadapi remaja. Dari rangkuman yang ini bisa disimpulkan, yaitu satu, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semua dapat dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Kedua, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya yang bisa timbul bulu-bulu atau seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Tiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. 4. Dalam memasuki kehidupan masyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian
dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional, seperti perilaku yang overacting, mensing, dan semacamnya. Harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. 5. Berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Dan ketiga adalah usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. 1. Latihan kebersihan. Hidup teratur dan sehat selalu saat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak, seperti rajin untuk bangun pagi dan mengontrol alur hidupnya. 2. Perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat agar anak-anak remaja tidak terjerumus ke perilaku yang melanggar norma. 3. Perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik agar bisa mengalirkan hobi-hobi mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Ridal Fadli dari kelas 2E dengan nomor pokok mahasiswa 20106310601118 akan menjelaskan tentang unit 5, yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama, dan ciri kelamin yang kedua. Perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja ialah 1. Perubahan ukuran tubuh, 2. Perubahan proporsi tubuh, dan 3. Ciri kelamin yang utama, 4. Ciri kelamin yang kedua. Selanjutnya, kriteria kematangan sosial, kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. 2. Permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mengakhiri daripada anak laki-laki. Yang ketiga, urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan dimulai pada 1 tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada yang tampak dan bagian puting susu yang sedikit mencuat. Kondisi yang selanjutnya, kondisi lain yang mempengaruhi kebutuhan fisik, pertumbuhan fisik anak. 1. Pengaruh keluarga. Yang kedua, pengaruh gizi. Yang ketiga, gangguan emosional. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, kesehatan anak-anak. Yang keenam adalah pengaruh bentuk tubuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.